Oke, sekarang kita akan mulai ke inti webinar hari ini. Untuk Kalisa boleh open cam, Kak? Oke, halo Kalisa, apa kabar? Halo, Kak. Halo semuanya, apa kabar? Halo, Kak. Nah, mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita nih, yang udah 511 partisipan. Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, teman-teman perkenalkan saya Fasa Putri bisa lah ya. Nah, kemudian suara saya kecil ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, oke. Halo. Nah, kemudian untuk pengalaman kerja saya selanjutnya, saya sebagai customer service pintarnya. Oke, jadi Oke, terima kasih banyak Kak atas perkenalannya. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke pembahasan kita hari ini ya, Kak. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. oke, boleh. Oke, terima kasih saya. Ya, teman-teman kita mulai sekarang ke materi aja. Oke, di sini siapa yang tahu untuk mengenai customer service sih apa aja? Nah, oke, boleh next. Oke, teman-teman. Di sini siapa ada yang tahu nih mengenai customer service itu apa? Oke, mungkin bisa aku jelasin sedikit. Definisi mengenai customer service itu apa? Customer service itu sebagian proses pertahanan di sebuah perusahaan, tetapi seorang customer service itu memiliki tanggung jawab, fungsi dan peran di dalam suatu perusahaan di tempat kita bekerja. Oke, bisa next. Oh, suaranya jelas ya? Sebentar. Jelas suaraku? Oke, kita lanjut ya. Untuk tanggung jawab seorang customer service itu apa aja? Nah, yang pertama, untuk tanggung jawabnya itu menjalin komunikasi yang dengan pelanggan. Bagaimana sih Kak untuk cara komunikasi yang baik itu? Untuk komunikasi yang baik itu kita harus menggunakan kata yang sopan, ramah, dan cara bertanya cukup harus sopan juga ya, ramah, tidak boleh nggak boleh yang sedih atau yang lagi putus cinta, itu nggak boleh ya. Tetap harus komunikasi yang baik dan jelas agar pelanggan customer kita tuh puas dengan pelayanan. Nah, selanjutnya ada yang menjaga citra bisnis agar tetap positif. Bagaimana sih Kak gitu kan caranya? Nah, untuk menjaganya itu kita harus dengan poin yang pertama. Kita harus memberikan pelayanan yang baik. Cara bicara kita, cara penyampaian kita, cara komunikasi kita itu harus ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan solusi di setiap kendala yang dihadapi pelanggan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, customer atau pelanggan itu kan kriteria atau karakternya yang berbeda-beda. Nah, harus menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh customer, gak boleh belit-belit. Pastikan memberikan penjelasan atau solusi kepada customer itu dengan cepat, tidak boleh jangan membiarkan customer menunggu lama dalam menghadapi suatu kendala. Mohon dipastikan untuk lebih cepat memberikan solusinya. Dan terakhir, menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan layanan atau servis yang baik. Oke, bisa lanjut.
Oke, di mana aja customer service bisa bekerja? Yang pertama itu ada di bidang penjualan, pelayanan jasa, pelayanan transportasi, dan masih banyak ya. Untuk sekarang customer service itu di setiap perusahaan pasti ada. Oke, kita lanjut. Oke, skill apa yang dibutuhkan oleh seorang customer service? Yang pertama ada interpersonal skill yang kuat, ini wajib banget yang harus dimiliki oleh seorang customer service. Nah, kemudian ada komunikasi verbal yang baik. Komunikasi verbal yang baik itu bagaimana? Nah, itu cara penyampaian terhadap customer. Nah, bagaimana caranya customer itu bisa puas dengan layanan kita, cara penyampaian kita. Nah, kemudian ada product knowledge. Sebelum kalian terjun ke customer service, harus tahu dulu product knowledge yang dijual oleh perusahaan atau yang ditawarkan suatu perusahaan itu aja. Kalian harus tahu keunggulannya, terus manfaatnya. Kalian tuh apalagi kayak kelemahan suatu produk, kalian harus tahu. Kenapa kalian harus tahu ketika si customer atau pelanggan itu bertanya atau komplain, kalian sudah menyiapkan jawabannya gitu. Oke, bisa lanjut. Oke. Skill apa aja? Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi ya, pengambilan keputusan. Nah, di saat customer customer atau pelanggan menghadapi kendala atau masalah, ini kalian harus secepat mungkin mengambil keputusan. Jangan membiarkan customer itu menunggu lama. Nah, di setiap perusahaan ini pasti punya SLA-nya masing-masing nih. Berapa lama kalian harus memberikan keputusan gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adaptasi. Nah, ini wajib banget kalian harus mudah beradaptasi selain di lingkungan kerja, dengan teman gitu. Ini kalian wajib banget nih gampang beradaptasi kan. Kenapa? Kalau kalian susah untuk beradaptasi, kalian itu ini akan mempengaruhi mood kalian gitu. Karena seorang customer service itu harus mempunyai ekstra sabar, nggak boleh kemudian gitu ya. Kemudian ada empati. Nah, ini wajib banget seorang customer service itu memiliki rasa empati, apalagi terhadap customer gitu. Nah, terakhir ada kesabaran dan pengelolaan emosi yang baik. Wajib banget nih. Nggak boleh nih kalian ketika ada customer yang marah, nggak boleh kalian balikin marah gitu kan. Sebisa mungkin atau wajib banget nih kalian harus mengendalikan emosi kalian. Maupun kalian lagi ada masalah nih di luar, entah lagi ada masalah di rumah atau lagi bertengkar gitu ya. Ini nggak boleh kalian bawa-bawa ke dalam suatu pekerjaan, apalagi sebagai customer service. Kenapa nggak boleh? Karena ini akan karena ini akan kebaca dari tata bahasa kita, dari cara bicara kita. Ini akan ketahuan banget ya. Jadi sebisa mungkin atau semaksimal mungkin kalian harus lebih sabar untuk menahan emosi. Oke, bisa lanjut. Oke. Suka duka menjadi customer service itu apa ya Kak? Oke, untuk sukanya itu pokoknya enak banget nih seorang jadi customer service, banyak sukanya gitu kan ya. Oke, sukanya ini kita tuh punya banyak relasi itu di mana aja sih Kak? Oke, relasi itu bukan cuma di dalam kantor ya, bukan cuma teman-teman kita, bukan, tetapi kita punya banyak relasi di luar kantor dengan perusahaan lain atau perusahaan yang bekerja sama dengan kita atau dengan customer yang menggunakan produk kita. Kemudian senang apabila ketika ada pelanggan mengingat nama kita. Ini enak banget, serius deh. Ini aku ambil untuk pengalaman kerja aku sebelumnya. Nah, ketika aku berhasil untuk menangani komplain atau kendala yang sedang dihadapi oleh customer, aku berhasil banget nih, sampai-sampai mereka itu mengingat namaku gitu kan. Oke, Mbak Lisa, terima kasih ya sudah membantu saya gitu. Akhirnya tuh dia tuh selalu mengingat-ingat nama kita terus. Nah, bisa dikenal orang banyak. Nah, ini sama aja dengan poin yang kedua.
Nah, yang ketiga ada jadi tempat curhat customer. Nah, ini sering banget nih terjadi di dalam dunia customer service. Banyak banget. Kenapa banyak? Jadi ketika mereka selesai menghandle suatu komplain atau masalah atau kendala di dalam yang sedang mereka alami, pasti mereka akan bilang ujung-ujung itu akan cerita mengenai mengenai dengan problem yang kenapa bisa terjadi kendala, ujung-ujung dengan ya curhat yang nggak penting lah ya. Oke, penuh tantangan. Penuh tantangannya itu apa aja? Penuh tantangannya itu kayak kita itu bisa nemuin customer yang suka marah-marah, ya kan? Customer yang baik. Nah, apalagi tantangan yang paling berat banget itu ketika kita menghadapi customer yang suka marah-marah, yang nggak jelas ya, itu pastinya. Bisa next. Oke, dukanya. Wah, ini dukanya, kalau duka ini sih sering banget terjadi di customer service sih. Nah, yang paling nggak enak itu ya kita jadi tempat pelampiasan customer. Kenapa sih kita jadi pelampiasan customer gitu? Nah, jadi ketika customer itu ada yang beberapa yang aku temuin di dunia customer service selama ini, ada customer tiba-tiba mereka langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas ya. Nah, dan kemudian kita harus ekstra sabar nih dalam menghadapi komplain. Kita nggak boleh kalau misalkan ada customer yang marah, kita nggak boleh balikin marah gitu kan ya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus sabar ini. Kita nggak boleh nih harus balikin mereka ketika ada customer yang marah, kita nggak boleh ikut marah ya kan. Sebisa mungkin kita harus mencairkan suasana agar si customer itu tidak marah-marah lagi ke kita gitu lah ya. Kita harus bisa pintar-pintar untuk ambil hatinya si customer ini gitu agar dia itu bisa tetap happy, tetap senyum gitu. Kalau misalkan ada komplain atau ada kendala itu kita semaksimal mungkin kita harus bantu dia dengan sabar. Dan terakhir punya beban emosi. Nah, ini nih yang paling berat banget. Kenapa? Karena seorang customer service ini kita harus bisa memendam emosi kita. Kita nggak boleh kita nggak bisa meluapkan emosi kita itu di depan customer. Walau terkadang aku pernah emosi nih, tapi aku hanya bisa ngeredam. Aku hanya mengontrol gitu kan, jangan sampai emosi kita itu sampai pecah gitu kan ke customer, sampai ini akan memperburuk layanan kita dan kinerja kita terlihat jelek gitu ya di mata customer. Oke, bisa lanjut. Oke, tips berkarir sebagai customer service untuk pemula itu apa aja sih Kak gitu kan. Yang pertama itu selalu menunjukkan sikap positif. Nah, ini harus banget nih untuk kalian yang mau terjun di dunia customer service ini harus banget kalian ketahui ya. Yang kedua, perlakukan customer dengan hormat dan baik. Oke, dengan cara gimana sih Kak gitu kan. Jangan lupa untuk ucapkan halo, selamat pagi, atau jangan lupa sebut namanya juga ya. Kalau memang belum, ya selamat pagi dan halo itu wajib ya, ramah, dan jangan lupa senyum, senyum, sapa dan salam. Ketiga, paham produk. Ini wajib banget kalian harus tahu. Kalian harus tahu produk apa yang ditawarkan oleh perusahaan di dalam perusahaan, dari keunggulannya, manfaatnya. Ini kalian harus tahu. Kenapa kalian harus tahu? Ketika nanti ada customer yang tanya tentang produk yang kalian jual, kalian sudah tahu nih tentang manfaatnya, kegunaannya, kelemahannya. Kalian harus tahu gitu kan. Karena seorang customer ini akan bertanya yang secara random gitu, yang di luar dugaan kita gitu. Yang keempat, ada tanggapi customer dengan cepat. Nah, ini wajib banget nih, jangan biarin customer itu nunggu lama gitu kan. Bisa mungkin semaksimal mungkin kalian harus bisa kasih tanggapan atau kasih respon yang cepat. Jadi customer itu nggak kecewa dengan pelayanan kita gitu ya. Nah, yang kelima ini coba menjadi pendengar yang baik. Nah, ini diusahakan banget ya teman-teman. Jadi pendengar yang baik bagi customer gitu. Ketika kalian kurang jelas atau pertanyaan customer kalian belum mengerti, diusahakan kalian minta diulangi.
gimana sih Kak caranya gitu kan. Tolong diusahakan ucapkan halo Kak atau Pak atau Ibu, mohon maaf. Bisa diulangi untuk kendala yang Bapak, Ibu atau Kakak yang sedang dialami saat ini. Nah, seperti itu ya. Keenam, bantu customer dalam menghadapi masalah. Nah, ini kalian harus bantu semaksimal mungkin. Jangan sampai kalian kasih jawaban nggak tahu, ini jangan sampai. Sebisa mungkin kalian bantu dengan cepat sampai customer ini puas dengan informasi yang telah kita berikan kepada customer. Yang ketujuh, jangan ragu meminta tanggapan dan umpan balik. Nih, kalian jangan pernah ragu, apalagi takut nih, gitu kan. Kalau kalian merasa sudah yakin dengan jawaban yang kalian berikan itu benar, kalian harus kalian harus minta tanggapannya dengan dan umpan balik yang atas pelayanan yang kalian berikan itu baik dengan cara penilaian. Yang kedelapan itu jujur saat terjadi kesalahan. Nah, ini kalian nggak perlu takut kalau misalkan kalian melakukan kesalahan nih atau kalian salah dalam memberikan penjelasan. Kalian nggak boleh takut. Oke. Nah, kalau kalian mengalami, kalian usahakan mohon maaf ke customer dan customer pasti akan memakluminya. Oke, teman-teman. Nah, jadi untuk kalian itu untuk tips karnya ini, kalian nggak boleh takut untuk mencobanya. Jujur, kalau aku pribadi, aku tuh di awal aku bekerja, aku nggak punya basic sebagai customer service gitu ya. Jadi dari sini aku belajar terus gitu. Aku belajar bagaimana sih bekerja menjadi seorang customer service itu dari aku pemula dan sampai sekarang. Nah, aku ini merasakan ternyata menjadi seorang customer service itu nggak mudah ya, banyak suka dan dukanya yang harus kita jalani. Tetapi kita harus menikmati juga nih untuk menjadi seorang customer service gitu kan, maupun kita ujungnya aduh kesel nih gue dengan customer yang seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi diusahakan nih untuk teman-teman yang mau banget untuk jadi customer service, untuk diperhatikan banget gitu kan ya. Nah, dan untuk Kak, bisa nggak sih seorang introvert itu jadi customer service gitu kan? Tentu bisa banget ya teman-teman. Jadi satu kata, boleh takut, gak boleh nyerah. Oke, maaf ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Oke, jadi aku ulang ya. Jadi untuk kalian yang yang introvert itu pasti bisa banget untuk jadi seorang customer service ya. Jadi nggak boleh takut gitu. Jadi nggak boleh, aduh bisa nggak ya, aduh gue pengen banget nih jadi seorang customer service, tapi gue malu, gue introvert, gue nggak mungkin nih bisa jadi seorang customer service gitu. Nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Semua ini kita belajar, dan saya pun di sini juga masih belajar gitu. Di Pintarnya juga saya masih terus belajar gitu kan. Dan jadi jangan pernah takut, jangan pernah takut jangan pernah nyerah. Diusahakan atau semaksimal mungkin kalian, yuk kita belajar bareng-bareng. Nggak mungkin nggak ada yang nggak bisa gitu. Kalian semua pasti bisa untuk menjadi seorang customer service gitu kan. Maupun pemula, semuanya kita belajar gitu. Karena seorang customer service itu seru. Aku jujur ya, seorang customer aku menjadi seorang customer service itu seru banget loh. Karena kita tuh kayak bisa dikenal orang banyak, terus kita punya relasi banyak di mana-mana gitu kan ya. Sampai sekarang pun aku di tempat aku bekerja yang dulu di BCA, sampai sekarang pun customer itu atau nasabah aku tuh kita masih sering silaturahmi gitu kan. Kita masih kontek-kontekan, istilahnya kita masih menjaga hubungan baik maupun. Nah, di tempat aku yang dulu di BCA tuh sama tuh, aku seorang customer service gitu kan ya. Tantangan terberat banget dari awal aku pemula gitu ya. Dari pemula yang tadinya aku introvert, ketika aku menjadi seorang customer service, aku tuh harus dilatih gitu kan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut gitu. Sampai akhirnya sekarang aku dengan nasabah aku atau dengan rekan kerja aku dulu gitu kan. Sekarang kita masih tetap menjaga komunikasi yang gitu. Jadi untuk teman-teman jangan pernah takut, jangan pernah nyerah. Kita belajar bareng-bareng menjadi seorang customer service yang profesional ya. Intinya kita keluar dari zona nyaman,
dari zona nyaman, jangan nyerah. Oke, kalau kalian betah di zona nyaman kalian nggak ada peningkatan di dalam kinerja kalian gitu. Ketika kalian udah putus asa, udah deh, nggak akan ada peningkatan lagi gitu lah ya. Oke, next. Oke, sekian ya teman-teman untuk webinar aku malam ini. Mohon maaf untuk kekurangannya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya Kak. Jadi pertanyaannya itu udah aku pilih dan aku bakal kirim ke kolom chat ya Kak. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Nur Cayani. Izin bertanya Kak, sesuai dengan pengalaman, saya belum ada 1 bulan bekerja di bidang CS. Dan saya pun bekerja di sini dari awal belum mempunyai skill-skill ataupun pandai sebagai CS. Yang saya ingin tanyakan, mungkin ada tips versi Kakak, cara berbicara dan memberi solusi dalam menghadapi keluhan customer yang paling sulit supaya customer tenang dan puas dengan pelayanan kita. Dikarenakan banyaknya customer dengan berbagai macam karakter. Terkadang saya selalu bingung apa yang harus saya lakukan selain minta maaf. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Nur Cahyani. Oke, mungkin aku akan jawab ya. Untuk dulu sih aku untuk sebagai customer service pemula banget, bahkan dulu aku ada basicnya sama sekali ya. Mungkin untuk gimana sih Kak untuk awal yang nggak punya skill, kita belajar. Kalau ada senior yang pengalamannya udah lebih jauh sebagai customer service, kita belajar dari dia. Kita minta ilmunya dari dia. Gimana sih Kak cara menjadi customer service yang baik? Gimana sih Kak cara bicaranya? Kalau aku, dari tempat aku dulu, aku selalu ucapkan pakai greetingnya dulu. Kalau di tempat aku dulu, di BCA, aku tidak lupa dan nggak lupa. Aku selalu ucapkan selamat pagi Pak atau Ibu, ada yang bisa saya bantu, dengan siapa saya bicara, gitu ya. Jangan lupa sebutin nama kalian dan di divisi mana kalian bekerja atau kalian tempati. Kalau aku, selamat pagi Pak, dengan saya Lisa, dengan di divisi pengelolaan arsip. Nah, dari situ ya, ada yang bisa bantu Pak. Oke, deh. Ketika dia sudah, oh iya baik Mbak Lisa, saya mau bertanya nih mengenai untuk dokumen saya itu sudah sampai mana ya, gitu. Nah, diusahakan sampai situ dulu ya, sampai Kak Nur Cahya ini paham. Ketika kakak sudah paham, dan sudah mengerti cara untuk kendalanya, diusahakan kakak memberikan solusinya dengan baik gitu kan. Kalau jangan pernah takut untuk memberikan solusinya gitu kan ya. Kalau kakak masih ragu, kalau kakak masih takut, diusahakan kakak bertanya dengan rekan sesama customer service kakak bekerja. Jangan malu bertanya dan jangan takut untuk bertanya. Oke. Nah, kemudian karakter, oke. Untuk membaca karakter mungkin agak sedikit mudah ya Kak ya. Dengan cara bicaranya, dengan cara penyampaian customer itu mungkin akan sedikit tahu. Ketika nada dia tinggi atau cara penyampaiannya dia agak tegas, diusahakan Kakak mengucapkan dengan nada yang sedikit rendah ya. Jangan terpancing dengan cara bicaranya si customer, karena customer itu kan beda-beda ya. Ada yang sedikit bisa dibilang galak, ada yang bisa dibilang emosional gitu ya. Jadi sebisa mungkin kakak dengerin dulu nih, baca dulu karakternya dia. Kalau emang karakternya dia oke, baik gitu ya, pasti hati kita tuh terbawa akan happy terus gitu kan. Iya Kak, atau iya Bu, iya ada yang bisa saya bantu gitu kan. Oh Bu, nggak bisa seperti itu Bu, Ibu tuh harus seperti ini ya. Diulangi itu harus ya Kak, diulangi sampai si customer itu paham. Kalau si customer itu belum paham, diusahakan kakak ulangi lagi sampai dia benar-benar paham gitu ya. Dan tetap tenang ketika menghadapi customer yang komplain, itu diusahakan tenang Kak. Kakak nggak boleh panik. Kalau misalkan kakak udah panik, udah istilahnya kakak udah akan buntu gitu kan, dan semua hasilnya itu nggak akan baik, dan ujung-ujungnya customer itu akan nggak puas dengan pelayanan kita. Oke, ada lagi? Oke, mantap banget jawabannya, Kak. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua ya, Kak. Oke. Ada dari Kak Dewi.
Saya ingin bertanya, Kak, apakah dalam pekerjaan customer service harus bisa menguasai bahasa Inggris? Oke, Kak Dewi, aku jawab ya pertanyaannya. Untuk customer service itu sebenarnya sih ada yang tidak bisa, yang tidak juga yang tidak menggunakan bahasa Inggris, tetapi diusahakan kakak bisa mengucapkan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Ketika kita menemui customer yang menggunakan bahasa Inggris, kakak nggak bingung gitu kan. Jadi ketika kakak di perusahaan atau kakak bekerja dan teman kakak itu lagi pada istirahat semua nih, dan mau nggak mau cuman Kak Dewi nih yang standby gitu kan. Nah jadi kakak tuh bisa menjawabnya gitu kan. Jadi nggak bingung dan nggak takut salah jawab gitu ya. Jadi diusahakan kakak harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika kakak menemukan customer yang berbahasa asing, kakak udah nggak bingung nih untuk jawabannya, gitu Kak Dewi. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Semoga Iya, jawaban dari Kalisa bisa menjawab pertanyaan dari Kak Dewi. Oke, diusahakan ya Dewi, Kak Dewi. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Rizky. Kak, izin bertanya, bagaimana cara melatih skill verbal agar bisa menyampaikan informasi dengan jelas, cepat, tapi maksudnya tersampaikan? Karena ada beberapa orang seperti saya yang sudah terbiasa menyampaikan sesuatu dengan cepat, tapi seringkali informasi yang disampaikan jadi kurang dipahami oleh lawan bicaranya. Oke, Kak Rizky, aku coba jawab ya. Untuk melatihnya pertama Kak Rizky itu bertemu dengan teman, kumpul dengan teman-teman, kakak berbicara banyak gitu, atau kakak pergi ke tempat entah ke kafe atau ke mall gitu ya, atau ke tempat umum, kakak latih skill verbal kakak dengan cara bicara kakak. Jadi kenapa itu harus? Ini untuk ini untuk melatih kemampuan bicara kakak gitu. Jujur aku dulu juga seorang introvert gitu kan. Ketika aku dulu ketemu orang tuh jujur aku tuh dulu sempat nggak pede dan takut, aduh gue takut banget sih salah ngomong gitu kan. Dan ketika aku mendapat uh, saran dengan teman-teman dari teman aku dulu, jangan takut gagal, jangan gampang nyerah gitu ya. Kita pasti bisa kita pasti bisa. Kalau kita nggak coba, kita tuh nggak akan bisa gitu. Diusahakan kakak coba keluar, ketemu dengan orang-orang atau kakak kumpul dengan komunitas-komunitas. Nah di sana tuh kakak bisa tuh ngelatih skill kakak dalam bicara kakak. Nah mungkin mulai dari situ tuh kakak bisa bisa ngelatih semuanya perlahan-lahan gitu. Untuk informasi yang kurang jelas, yang tadi yang sebelumnya mungkin aku udah sampaikan. Kalau ada informasi yang kurang jelas, kakak bisa minta dia untuk ulangin lagi gitu. Mohon maaf kak, bisa diulangin untuk kendala kakak atau masalah kakak yang kakak alami saat ini. Nah, ketika dari situ kakak sudah mulai jelas, baru kakak bisa memberikan informasi atau jawabannya yang tepat kepada customer atau lawan bicara kakak gitu, Kak Rizky. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini banyak sih kayak yang nanyain. Ini ada salah Oke. satu dari Kak Joshua. Bagaimana cara mengatasi konflik dengan pelanggan dan menjaga profesionalitas saat melakukan interaksi dengan pelanggan yang sulit kayak nggak paham-paham? Oke Kak Joshua, ini aku sih pernah sih ngalamin ini. Gimana sih Kak cara ngadepin konflik dengan pelanggan? Aku dulu tuh pernah loh di omel-omelin sama customer. Bahkan aku dulu sempat nangis Kak, case yang seperti ini. Aku jujur aku dulu pernah nangis banget. Itu di awal aku belajar menjadi seorang customer service gitu. Aku dulu pernah banget nih kayak begini. Jadi gimana sih interaksinya? Kita melakukan pendekatan dulu nih ke customer, kita pahamin dulu karakternya dia gitu kan, kita tanya dulu kendalanya dia apa. Ketika kita sudah tangkap, kita sudah mulai paham nih untuk masalah yang dihadapi oleh si customer, kita coba jelasin. Kalau misalkan si customer atau pelanggan ini belum paham atau sulit paham, kita ulangin beberapa kali. Ini aku terapkan di tempat aku dulu. Dan ini melalui telepon ya, by telepon atau by tatap muka secara langsung. Ketika si customer ini nggak paham, aku coba ulangin lagi sampai dia benar-benar paham gitu. Jangan mudah nyerah ketika udah si customer udah maksudnya nggak paham-paham nih, udahlah gue nyerah gitu kan. Itu nggak boleh. Kita harus bisa, istilahnya kita itu kayak ngajarin anak
anak yang baru mau masuk sekolah, pasti kita akan ngeditein kan ya pelan-pelan sampai dia itu benar-benar paham. Itu tuh Kak Rizky, mohon maaf, Kak Joshua itu harus menerapkan seperti itu. Kasih pelanggan pemahaman sampai dia benar-benar paham. Oke Kak Rizky. Kak Joshua, sorry saya salah lagi ya Kak Joshua. Berarti memang kuncinya kita harus pelan-pelan ya Kak, dan selalu Iya, sabar kita ya. boleh buru-buru. Betul, sabar nomor 1 ya teman-teman. Oke, ini juga termasuk pertanyaan yang paling banyak ditanya ini Kak. Oke. Ada dari Kak Erik. Kak, bagaimana cara kita menghilangkan introvert dan rasa malu untuk di customer service? Karena kalau customer service kan berhubungan dengan orang lain. Bagaimana cara kita juga, Kak, yang baru lulus dan belum paham di pekerjaan bidang customer service di era digital saat ini seperti apa? Oke, Kak Erik. Untuk menghilangkan introvert dan rasa malu, kalau di pribadi aku ya, yang pernah aku dulu yang mengalami seorang customer yang seorang introvert dan pemalu banget gitu kan ya, aku coba untuk bertemu banyak orang, untuk melatih kayak pede aja lah gitu kan ya. Kita coba pede aja lah dengan diri kita sendiri gitu, nggak mungkin kalau kita nggak bisa ngerubah gitu kan. Kita percaya diri kita sendiri, kita percaya diri aja gitu, pede aja Kak. Kalau kita tuh bisa gitu tuh nggak, maksudnya nggak ada kata yang nggak bisa ya. Aku dulu juga introvert banget, pemalu banget, tapi aku coba gabung dengan teman-teman, banyakin ngobrol, banyakin sharing. Nah dari situ tuh kita mulai terbuka tuh. Oh iya ya ternyata uh, yang dulunya kita seorang introvert ternyata kita bisa nih ngerubahnya gitu kan. Istilahnya ya udah kita beda gitu kan, nggak usah takut gitu. Dan cara kita yang lulus ya belum paham ya, kita coba cari dulu nih kayak lowongan pekerjaan yang ada ya, lowongan yang menjadi customer service untuk bagi pemula pasti ada ya teman-teman. Nah dari situ tuh Kak Erik bisa belajar gitu menjadi customer service bagi pemula itu bagaimana gitu kan. Terus pekerjaan di bidang customer service di era digital itu bagaimana, karena di perusahaan itu pasti akan berbeda-beda Kak untuk pelayanannya sendiri gitu kan. Ada yang digital atau ada yang by atau tatap muka gitu kan ya, atau by email, itu tergantung perusahaannya sendiri. Yang penting bagaimana cara kita untuk memahaminya, kita paham product knowledge-nya di setiap perusahaan, itu harus Kak Erik paham dulu. Setelah dari product knowledge yang Kak Erik paham, nah baru tuh Kak Erik bisa tahap selanjutnya menjadi customer service yang profesional gitu. Istilahnya jangan pernah malu dan jangan takut, percaya diri aja Kak Erik ya. Intinya itu ya, Kak. Memang penting sih itu, Iya, Kak. betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Puspita Sari. Kak, bagaimana ya supaya ngomong nggak gelagapan? Aku setiap interview suka gugupan dan suka ngeblank kalau ditanya, Kak. Aku jadi nggak percaya diri kalau ada panggilan lagi, dan bagaimana juga cara buat ngeyakinin HRD kalau kita mampu di posisi itu meskipun kita masih fresh graduate dan belum punya pengalaman. Oke, Kak Puspita. Kalau gimana sih cara biar kita nggak gelagapan ngomong? Pertama kita tarik nafas dulu, Kak. Kita tarik nafas dulu, oke. Pelan-pelan kita coba relaksin diri kita sendiri. Kita yakinin diri kita sendiri. Istilah kita cuci otak kita dengan kata kita bisa, kita bisa, kita bisa gitu kan. Jangan pernah takut ya. Kita cuci otak kita dengan kata kita bisa dan percaya diri gitu ya. Ketika kakak udah mulai gugup, udah mulai gelagapan gitu, coba kakak tarik nafas dulu. Setelah kakak sudah rileks atau diri kakak udah rileks, baru kakak bicara. Ketika kakak udah mulai lagi, coba kakak berhenti sejenak, kasih jeda dulu, tapi jangan lama-lama ya. Istilahnya kakak coba kasih waktu dulu untuk diri kakak sendiri, relaxin dulu. Setelah relax, baru kakak lanjutin. Nah, untuk fresh graduate, untuk customer service maupun pemula atau fresh graduate itu pasti ada Kak di setiap perusahaan. Dicoba gitu kan ya. Pasti ada ya. Dicoba aja, cari yang customer service untuk bagi yang pemula gitu.
Istilahnya kakak tetap percaya diri aja. Jadi di kakak sendiri, jangan pernah takut, jangan pernah nyerah. Karena nggak ada yang nggak mungkin, yang nggak bisa. Pasti kakak bisa. Semua kita itu semuanya belajar kak. Nggak ada yang nggak ada kata nggak bisa gitu ya. Kita pasti semuanya bisa kak. Dulu aku juga gelagapan nih setiap interview. Aku juga dulu gugupan banget. Cuma gugupan aku tuh lebih parah. Gelagapan aku tuh dulu lebih parah. Bahkan introvert. Kalau setiap interview dulu di zaman aku di tahun 2012, di saat aku mulai bekerja, itu tuh dulu aku tuh benar-benar nggak pede, nggak percaya diri gitu kan. Nah, tetapi aku dapat uh, ada motivasi lah ya dari teman aku. Istilahnya kita keluar dari zona nyaman. Kalau misalkan kita betah di zona nyaman, itu kita tuh nggak ada kemajuan di karir kita. Maupun kita fresh graduate atau kita yang sudah punya pengalaman, intinya kita harus tetap percaya diri, kita nggak boleh takut, nggak boleh nyerah, semuanya kita belajar. Oke kak? Oke kak Puspita. Mantap. Oke. Memang kuncinya itu sih Kak, harus percaya diri. Itu nomor Iya satu betul ya. banget, kita harus percaya diri, nggak boleh takut dan nggak boleh nyerah ya. Iya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Rizky lagi nih. Oke, Jika ada punya Rizky banyak banget ya. jika ada pertanyaan yang ditanyakan oleh customer mengenai hal-hal yang tidak kita ketahui, bagaimana cara menanggapinya, Kak? Oke Kak Rizky, eh, kalau misalkan ada customer nanya yang produk yang nggak kita ketahui, itu kayak nggak mungkin ya Kak, karena di setiap di dalam perusahaan itu kita pasti akan dikasih produk knowledge-nya yang pasti kita bisa jawab. Tetapi kalau misalnya Kak Rizky bingung untuk jawabnya, coba Kak Rizky sharing dengan tim atau seorang customer yang sudah senior, atau ya istilahnya di rekan kerja kakak lah ya, sharing untuk kendala yang kakak alami itu bagaimana. Kalau memang kakak sudah menemui jawabannya, baru kakak bisa sampaikan ke customer. Diusahakan jangan terlalu lama ya, karena ketika si customer nunggu lama itu kan mereka akan bete, mereka akan sebel gitu kan. Isinya, nih lama banget sih pelayanannya, gimana sih? Nah, diusahakan secepat mungkin kakak memberikan informasinya. Kalau misalkan kakak masih membutuh waktu, diusahakan kakak bilang, halo kamu, mohon untuk menunggu beberapa saat ya kak. Saat ini sedang dikonfirmasi ke tim terkait. Diusahakan seperti itu ya Kak Rizky ya. Oke. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke, oke, oke. Ada dari Kak Rakif Adam Fahrezi. Terlepas dari skill yang harus dimiliki seorang CS, secara umum kualifikasi yang seperti apa aja sih Kak untuk menjadi CS? Apakah harus wanita, harus S1 Ilmu Komunikasi, S1 Marketing, dan lain-lain? Oke, kalau untuk jurusan itu gak harus ilmu komunikasi dan marketing juga ya Kak ya. Kalau aku dulu, untuk SMK saya di administrasi perkantoran, kemudian saya kuliah di manajemen informatika. Dan saya awal bekerja itu saya di administrasi di tahun 2013. Aku bekerja di perusahaan swasta di daerah Jakarta Barat, itu aku sebagai administrasi. Kemudian aku bekerja di BCA, itu aku sebagai customer service, dan sekarang aku di Pintarnya itu juga sebagai customer service gitu. Jadi nggak juga di ilmu komunikasi dan marketing. Yang penting kita punya skill atau kualitas kita dalam kemampuan kita berbicara, kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Intinya kita bisa menyampaikan informasi yang tepat kepada customer-nya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Ada dari Kak Pania Sukma. Apakah CS sangat berpengaruh langsung bagi kepuasan pelanggan pada tahap kelanjutan, misalnya pembelian produk dari suatu perusahaan? Oke, kalau ini Kapania, ini pengaruh banget ya Kak ya. Ini pengaruh banget karena kenapa? Karena si customer ini akan melihat nih pelayanan kita dalam menyampaikan informasi ke customer itu
baik atau enggak. Ketika mereka baik, itu akan pengaruh banget ke perusahaan kita. Ketika pelayanan kita buruk, itu penilaian kita sebagai customer service juga akan turun. Dan sorry, oke. Nah ini pengaruh banget Kak, kepuasan pelanggan itu tergantung dengan pelayanan kita atau saran kita yang kita sampaikan ke customer. Ketika pelayanan kita baik, terus penyampaian kita juga oke, dan customer itu pasti akan oke banget gitu. Tapi kalau misalkan kita slow respon, terus kita juga nggak ramah gitu, atau kita juga uh, bisa ngasih jawaban yang tepat. Nah, itu pengaruh banget dengan kepuasan pelanggan. Berapa pelanggan atau customer itu pasti akan bete duluan gitu kan. Duh, lama banget, aduh apaan sih gitu kan. Terus kayak kok nggak tahu sih untuk produk ini bagaimana sih. Nah, itu pengaruh banget Kak, diusahakan. Ini harus diusahakan. Kalau misalkan Kak Pania tertarik sebagai customer service, Kakak harus tahu dulu produk knowledge-nya. Nah, sampai si customer ini puas nih dengan pelayanan Kakak gitu. Berarti kita memang harus ngerti dulu ya Kak, produk knowledge-nya Betul, itu kita harus penting banget ya. paham dulu. Iya, produk knowledge itu kita harus paham dulu gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Elizabeth Stefani Maura. Halo Kak, aku mau nanya, untuk melamar sebagai customer service perlu nggak sih Kak buat portofolio? Lalu kalau perlu isinya apa aja ya Kak? Apalagi untuk orang yang belum memiliki pengalaman kerja sebagai customer service. Oke. Untuk melamar seorang customer service, nah ini ya portofolio itu sih harus ya. Nah, untuk isinya apa sih selain biodata kalian? Ya diusahakan di portofolio tuh isinya jangan terlalu berbelit-belit Kak. Intinya kayak jelas aja dan tepat untuk biodata kakak, untuk pengalaman pendidikan kakak, pengalaman kerja kakak gitu kan. Kalau memang kakak Elizabeth ini dulunya pernah bekerja sebagai customer service, itu tolong dicantumkan. Misalkan saya pengalaman kerja saya sebagai customer service di perusahaan uh, di PT A gitu kan, itu tolong dicantumkan. Jadi si perusahaan yang kakak lamar itu akan bisa membaca, oh oke, pengalaman Kak Elizabeth itu pernah menjabat sebagai customer service senior berapa lama. Nah, itu bisa akan menjadi pertimbangan oleh perusahaan yang kakak lamar seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita bakal ke pertanyaan terakhir ya Kak. Oke, boleh. Pertanyaan yang paling banyak ditanya, wah. Ini oke. Ada dari Kak Erna Fri Wulandari. Apa yang dilakukan ketika tidak tahu cara membantu pelanggan? Oke, karena mungkin ini mungkin ini sama dengan pertanyaannya Kak Rizky mungkin ya tadi ya. Iya. Bagaimana sih Kak kalau misalkan kita tidak tahu cara membantu pelanggan? Oke, kalau misalkan Kak Erna nggak tahu, kalau misalkan Kakak ini sebagai pemula, sebagai customer service gitu kan ya, diusahakan Kakak baca dulu product knowledge di perusahaan tempat Kakak bekerja itu apa isinya gitu kan. Diusahakan Kakak tuh harus tahu, jangan sampai ketika ada customer datang ke perusahaan Kakak untuk menanyai produk yang Kakak jual, Kakak tuh nggak tahu jawabannya. Diharuskan atau diwajibkan Kakak harus tahu semaksimal mungkin, Kakak harus beri jawaban yang tepat ke customer. Jadi si customer itu nggak kecewa Kak. Jadi customer itu nggak kecewa lah ya dengan pelayanan yang Kakak berikan. Jadi semaksimal mungkin Kakak harus pahami dulu produk knowledge yang ditawarkan oleh perusahaan Kakak bekerja tuh, kayak keunggulannya, kemanfaatnya ya. Kalau misalkan ada customernya untuk nanya kelemahannya apa, diusahakan Kakak jelaskan. Gak perlu detail sih Kak, yang penting intinya aja. Yang penting si customer itu paham. Kalau mau Kakak benar-benar gak tahu caranya, Kakak banyak-banyak sharing ke rekan kerja Kakak gitu. Kakak cari ilmunya gitu Kak. Oke. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama.
Oke, nah pertanyaan dari Kak Erna menjadi pertanyaan kita, terakhir kita di sesi Q&A hari ini ya, Kak. Karena mengingat waktu juga kita nggak mungkin bisa jawab lebih dari 100 pertanyaan nih, Kak. Nah, sebelum kita akhiri webinar hari ini, kita bisa foto bareng dulu ya, Kak, berdua. Oke, oke, boleh. Oke, satu, dua, satu, dua. Oke, terima kasih banyak Kak Lisa untuk materinya dan jawabannya. Semoga bisa Sama-sama. bermanfaat nih buat Ih, partisipan kita hari ini. iya, terima kasih ya teman-teman udah nyempetin waktunya untuk ikut webinar malam hari ini. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan nyerah. Dah tetap semangat aja ya. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Nah, mungkin kalau Kak Lisa mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya, Kak. Oke, terima Oke, kasih. Malam ya semua. malam, Kak. Oke, sekarang momen yang kalian tunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman pemenang Q&A. Oke, aku akan bacain ya pemenangnya. Oke, selamat kepada Kak Rizky dan Kak Puspitasari. Selamat ya untuk 2 pemenang Best Question hari ini. Nanti tim kami akan menghubungi Kakak. Oke, selanjutnya ada link yang bisa kalian isi untuk mendapatkan link sertifikat. Kalian bisa scan barcode-nya ya, aku tunggu 3 menit. Kalau misalkan kalian udah isi, boleh banget kalian chat di kolom chat. Oke, aku kirim linknya ya. Bentar. Ini ya teman-teman. Udah aku kirim di link. Di kolom chat, sorry.